Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya dinyalakan, ayo. Pak, saya izin kamar mandi sebentar, Pak. Iya, ya. Ayo kameranya dinyalakan dulu. Amelia Sabrina, Shalom. Terus siapa lagi nih yang kepalanya nggak kelihatan? Fahri Ihsan, Fahri Wahab, kemudian Breven, Cinta, Arich, Amelia Soraya, Aflah, Nola, Angel, Listi, Tutu. Kameranya dinyalakan, ayo. Terus siapa lagi nih? Bagas, Arifiandi Bagas, Haikal, kemudian Valian, Hafla Amel, Sadam, palanya nggak kelihatan, Cinta, Nola juga nggak kelihatan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, biar semangat paginya. Ini karena kalau di Bogor sih sekarang lagi mendung banget nih. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Itu baru semangat. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan BDR pada Rabu pagi yang mendung ini. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai BDR kita di Rabu pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan absen terlebih dahulu. Al-Fayed Sadam. Hadir. Ada ya, oke. Amelia Sabrina. Hadir, Pak. Hadir, oke. Amelia Soraya. Hadir. Hadir, oke. Angel. Hadir. Hadir, oke. Bagas, Arifiandi Bagas. Enggak, oke. Azahra. Ada, oke. Breven. Hadir, Pak. Hadir, oke. Breven ini kok gelap? Kamu nggak kelihatan. Nah. Caila. Hadir, Pak. Caila gimana? Udah nggak di OSIS? Ya gitu deh, Pak. Beban ada yang terangkat tuh. Oh gitu, oke. Cinta. Hadir, Pak. Oke, mukanya mana Cinta? Ini pantai doang, Neng. Kemudian Farhan Arif. Hadir, Pak. Hadir, oke. Fata Aflah. Hadir. Aflah ini gelap. Kamu nggak kelihatan. Saya kangen melihat muka kamu. Ini Pak mau saya Bapak ngelek. Oh, ngelek, ya udah.
Vigo. 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 Oh, Vigo tadi ke kamar mandi. Mina, Jasmine. Hadir, Pak. Hadir, oke. Kika. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kika mukanya mana nggak kelihatan? Nah, gitu dong. Listi. Hadir, Pak. Hadir, oke. Sadam, Fatan. Sadam. Iya, Tadi Pak. ada. Hadir, Pak. Hadir, oke. Udah bangun belum, Sadam? Udah, Pak. Udah, oke. Sip, mantap. Arij. Hadir. Hadir, oke, Arij. Fahri Aulia. Hadir. Hadir, oke. Fahri Ihsan. Hadir. Wis, mantap. Galih. 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 Assalamualaikum, Galih. Saya cek dulu di Zoom, Galih. Galih, Galih. Galih belum ada ya. Galih belum ada. Haikal. Haikal Ada, Pak. Putra. Ada Haikal, oke. Priantoro. Hadir. Hadir, oke. Nola. Nola Malinda. Hadir. Nola, tadi ada bunga-bunga. Nola. Hadir. Mukanya mana, Neng? Nggak kelihatan. Kemudian Rahel. Hadir. Hadir, oke. Raffi. Hadir, Pak. Oke. Renaldi. Renaldi. Oke, ada. Sip. Shalom. Shalom. Hadir, Tadi Pak. ada Hadir. Shalom. Hadir, Pak. Hadir. Neng, kok gelap, Neng, kameranya, Neng? Ah, kelihatan. Sip. Tutu. Turangga. Hadir, Pak. Hadir, oke. Wahyu. Ya, Pak. Oke, Wahyu gimana calon Kapolri sekarang? Nggak tahu, Pak, saya. Oh, nggak update. Oke, nggak apa-apa. Kirain saya kamu update. Wahyu ini suka WA saya menanya tentang keadaan Indonesia saat ini. Saya senang kalau diskusi sama Wahyu. Yang lain juga bisa sih diskusi tanya. Oke, kita akan mulai belajar. Silakan dibuka buku paketnya. Pak Vigo masuk ya, Pak? Ya, Vigo ada. Tadi udah saya absen. Screen sharingnya sudah terlihat belum? Screen sharingnya sudah terlihat? Sudah, Pak. Udah, oke. Silakan dibuka halaman 148. Ayo dibuka dulu buku paketnya. Halaman 148. Silakan dibuka halaman 148. Oke, di halaman 148 ini kita akan menamatkan buku paket bab 4. Jadi hari ini kita akan menamatkan buku paket bab 4. Sehingga minggu depan kita akan ulangan harian. Ngomong-ngomong, ini ucapan saya kedengeran jelas apa terputus-putus? Kedengeran, Pak.
Dengeran jelas ya. Oke. Jadi sekali lagi, hari ini kita akan menamatkan buku paket bab 4. Minggu depan kita ulangan harian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, kemudian juga pada masa demokrasi liberal, kemudian juga pada masa demokrasi terpimpin, kemudian pada masa Orde Baru, dan pada masa reformasi. Jadi, nanti kita akan membahas tuh persatuan dan kesatuan bangsa pada masa RIS, bagaimana sih? RIS itu Republik Indonesia Serikat, presidennya Soekarno. Jadi pada masa RIS yang jadi presiden adalah Soekarno. Nah, nanti akan kita lihat tuh persatuan dan kesatuannya bagaimana. Kemudian juga pada masa demokrasi liberal, bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa itu? Apakah aman atau ada pemberontakan? Nah, pada masa demokrasi liberal yang jadi presidennya tetap masih Soekarno. Kemudian nanti kita akan melihat pada masa demokrasi terpimpin, bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa pada masa itu. Ini juga masih yang menjadi presidennya adalah Soekarno. Barulah pada masa Orde Baru, kita akan membahas persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Baru. Inilah presidennya sudah berganti menjadi Soeharto. Jadi dari mulai zaman revolusi kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin, itu yang jadi presidennya Soekarno. Nah, pada masa Orde Baru, barulah berganti menjadi Soeharto. Kemudian yang terakhir kita akan membahas persatuan dan kesatuan bangsa pada masa reformasi. Nah, kalau pada masa reformasi ini, presidennya sudah banyak berganti. Dari B.J. Habibie, berganti ke Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, berganti ke Megawati, berganti ke SBY, berganti ke Jokowi. Ya, jadi itu. Oke, sebelumnya saya akan foto dulu, karena sekarang itu buktinya harus banyak. Rekaman juga, foto juga, karena diminta sama yayasan juga. Kameranya ayo. Kalau yang mau fotonya gelap berarti ya udah. Jasmine kameranya, Bagas. Kemudian Fahri Wahab, Aflah, Farhan Arif, Vigo ayo kameranya. Kameranya, mukanya kasih lihat. Jasmine lelat, Pak. 1, 2, 3. Oke, karena sekarang datanya harus benar-benar lengkap. Kemungkinan kita PJJ-nya sampai akhir, makanya datanya harus lengkap sehingga nanti tidak ada yang merasa dirugikan. Oke, kita lanjutkan lagi tadi. Sebentar. Oke. Screen sharingnya sudah terlihat belum? Priantoro, screen sharingnya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, untuk minggu ini kita akan menggunakan metode tutor sebaya. Jadi
kalau minggu kemarin kita menggunakan model kuis, kalau sekarang kita menggunakan model belajar tutor sebaya. Tutor sebaya itu berarti kamu yang bisa memberitahukan ke teman-teman kamu. Ataupun dari teman-teman kamu akan memberitahukan ke kamu tentang materi yang akan disampaikan pada hari ini. Nah, model tutor sebaya ini kemudian sama saya di upgrade lagi dalam bentuk slide bicara. Jadi nanti di akhir materi akan ada pertanyaan yang bisa menjawab, kamu langsung tulis di chat Zoom. Yang ditujukannya ke everyone, nulisnya kata saya. Jadi kamu jangan dulu menjawab pertanyaan, tapi tulis dulu di chat Zoom. Nanti yang saya tunjuk baru menjawab. Kayak gitu ya. Yang benar nanti akan mendapat tambahan nilai PAK. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk pada masa RIS, Republik Indonesia Serikat. Waktu Indonesia baru merdeka, tahun 1945, ternyata Belanda itu belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah banyak negara-negara di Asia, di Afrika, kemudian juga sebagian kecil di Eropa mengakui kemerdekaan Indonesia, pemerintah Belanda mulai ketakutan. Akhirnya pemerintah Belanda sering melakukan perjanjian dengan pemerintah Indonesia, baik perjanjian Rumroyen, kemudian juga terakhir ada yang namanya perjanjian konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar ini adalah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia yang diadakan di Den Haag, negeri Belanda. Nah, di perjanjian ini Belanda akan mau mengakui kemerdekaan Indonesia kalau bentuk negara Indonesia itu dirubah menjadi serikat. Sekali lagi, di perjanjian meja bundar ini, KMB ini, konferensi meja bundar ini, Belanda akan mau mengakui Indonesia kalau bentuk negara Indonesia yang tadinya kesatuan dirubah menjadi negara serikat. Nah, pemerintah Indonesia kan mulai berpikir kalau kita terus-terusan berperang, kemungkinan kita juga yang akan lemah. Akhirnya perjanjian konferensi meja bundar ini diikuti oleh Indonesia, kemudian disetujui. Nah, makanya setelah konferensi meja bundar ini, dari tanggal 27 Desember tahun 1949, Indonesia resmi menjadi negara serikat. Negara serikat berarti masing-masing provinsi dirubah menjadi negara bagian. Jawa Barat berubah menjadi negara Pasundan. Jawa Tengah, Jawa Timur pun berubah menjadi negara. Kemudian juga Kalimantan berubah menjadi negara Borneo. Sulawesi pun sama. Maluku, Papua berubah menjadi negara Indonesia Timur atau NIT. Kemudian Sumatera dibagi dua, ada Sumatera bagian utara, Sumbagut, ada Sumatera bagian selatan, Sumbaksel. Nah, itu merupakan efek perjanjian konferensi meja bundar. Padahal bangsa Indonesia tidak mau negaranya berubah menjadi negara serikat.
Karena kalau kita itu dirubah menjadi negara serikat, kita ini sudah negara kepulauan yang terpisah-pisah. Ditambah berubah menjadi negara serikat. Otomatis nanti akan susah membentuk integrasi nasional. Makanya RIS ini, Republik Indonesia Serikat ini tidak bertahan lama. Hanya kurang lebih 1 tahun. Dari tanggal 27 Desember tahun 1949 berubah lagi menjadi 17 Agustus tahun 1950. Jadi kurang lebih hanya 1 tahun kita bentuknya serikat. Nah, peraturan yang berlaku pada masa RIS adalah konstitusi RIS. Pada masa RIS ini, presidennya Soekarno. Di bawah presiden ada Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, yaitu Muhammad Hatta. Jadi, lembaga negara itu ada presiden, di bawahnya ada Perdana Menteri, ada Senat. Senat itu MPR. Kemudian ada DPR, ada Mahkamah Agung, dan ada DPK, Dewan Pengawas Keuangan. Kalau kita lihat persatuan dan kesatuan bangsa pada masa RIS ini, ternyata tidaklah stabil. Ada beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh daerah karena tidak setuju dengan keputusan pemerintah pusat. Ditambah masih ada oknum-oknum Belanda yang memprovokasi, yang membantu untuk terjadinya pemberontakan. Contohnya adalah pemberontakan APRA. APRA ini terjadi di Bandung. APRA itu kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Jadi dia memprovokasi pasukan, ada pasukan militer yang bekas Belanda, Kenil, namanya pasukan Kenil. Pasukan Kenil itu pasukan bentukan negara Belanda. Nah, Raymond Westerling ini memprovokasi, akhirnya terjadilah bentrokan. Dihadapilah oleh TNI, APRA ini akhirnya kalah. Tetapi sayangnya Raymond Westerling kabur duluan. Jadi tidak bisa ditangkap. Yang kedua, pemberontakan Andi Agis. Ini di Sulawesi Selatan. Jadi Andi Agis waktu itu dia seorang komandan yang memimpin sebuah batalion di Sulawesi Selatan. Ketika mendengar negara serikat akan dibubarkan karena rakyat tidak mendukung dan pemerintah pun tidak suka dengan negara serikat, maka Andi Agis ini protes. Kenapa dia protes? Karena kalau waktu zaman negara serikat, dia jabatannya adalah komandan. Nah, ketika nanti akan bergabung menjadi negara kesatuan, khawatir jabatannya dia akan turun. Makanya dia melakukan perlawanan, akhirnya oleh pemerintah diajak berunding, tetapi tidak mau, akhirnya dilawan dengan kekuatan militer, hingga akhirnya Andi Agis kalah, ditangkap, dan dihukum. Kemudian ada pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Nah, kalau Andi Agis itu yang memimpin pemberontakan adalah seorang tentara, kalau RMS ini yang memimpin pemberontakan namanya Sumokil, Dr. Sumokil. Dia adalah ketua Mahkamah Agung di Maluku. Waktu itu Maluku dengan Papua masuknya menjadi negara Indonesia Timur.
Nah, Dr. Sumokil ketika mendengar RIS akan bubar, berganti menjadi negara kesatuan, dia takut jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Agung negara Indonesia Timur jadi turun. Akhirnya dia memimpin pemberontakan dengan mendeklarasikan negara RMS, Republik Maluku Selatan. Pemerintah Soekarno kemudian mengajak berunding, mengajak berdamai, tapi tidak mau. Akhirnya dilawanlah dengan kekuatan senjata hingga Dr. Sumokil bisa ditangkap dan dihukum. Itulah persatuan dan kesatuan bangsa pada masa RIS. RIS ini atau Republik Indonesia Serikat ini hanya bertahan 1 tahun. Kenapa bisa bertahan 1 tahun? Karena rakyat Indonesia itu tidak suka dengan negara serikat. Ibaratnya negara serikat itu seperti membagi Indonesia menjadi beberapa negara kecil. Nah, itu yang tidak disukai oleh masyarakat. Hingga akhirnya pemerintah melalui Soekarno membubarkan RIS dan menggabungkan kembali menjadi negara kesatuan. Yang berikutnya adalah pada masa demokrasi liberal. Jadi ketika RIS dibubarkan, otomatis Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, Indonesia resmi menjadi negara kesatuan lagi. Tapi bentuknya ke arah demokrasi liberal. Liberal itu maksudnya ada presiden dan ada perdana menteri. Jadi yang berkuasa pada saat itu kepala negaranya presiden, yaitu Soekarno, ada wakil presiden, yaitu Muhammad Hatta. Di bawah mereka ada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, yaitu nanti perdana menterinya suka ganti-ganti, paling lama 2 tahun, jadi tidak full sampai 5 tahun. Nah, ini perdana menterinya ada Muhammad Natsir dari Partai Masyumi, ada Sukiman, perdana menterinya ada Wilopo, ada Ali Sastro Amijoyo dari PNI, ada Burhanuddin Harahap, ada Ali Sastro Amijoyo, dan ada Perdana Menteri Juanda. Pada masa demokrasi liberal, yaitu dari tanggal 17 Agustus tahun 1950 ke tanggal 5 Juli tahun 59, konstitusi yang berlaku adalah UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Jadi yang berlaku konstitusinya adalah UUDS tahun 1950. Awalnya kita merdeka, kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika RIS, kita menggunakan konstitusi RIS. Ketika demokrasi liberal, kita menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, pada masa demokrasi liberal ini, lembaga negaranya itu yang tadi saya bilang, ada presiden, ada wakil presiden, di bawahnya ada perdana menteri, kemudian ada DPR, MA, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada masa demokrasi liberal ini, ternyata suka terjadi pemberontakan, seperti pemberontakan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Kalimantan Selatan. Kemudian DITII di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bere. Kemudian ada pemberontakan PRRI, Permesta. PRRI itu kepanjangan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Permesta itu Pertahanan Semesta.
perlawanan rakyat semesta. Itu Permesta. Nah, pada masa demokrasi liberal ini, pemerintah pun sama. Awalnya tidak menggunakan kekerasan militer, tetapi dengan cara diajak berdialog, diajak berunding untuk menyelesaikan perlawanan ataupun pemberontakan ini. Tapi mayoritas pada menolak untuk berunding hingga akhirnya pemerintah mengirimkan tentara untuk meredam pemberontakan tersebut. Nah, pada masa demokrasi liberal ini ada yang unik. Yang unik itu adalah yang memegang kendali pemerintah adalah Perdana Menteri. Presiden dan Wakil Presiden hanya duduk manis, menerima laporan, menyetujui atau tidak. Jadi yang bekerja itu Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri ini merupakan perwakilan dari partai politik di DPR. Jadi partai politik yang menang bisa langsung jadi Perdana Menteri. Sehingga di parlemen itu sering terjadi gesekan antara PNI, antara Masyumi, sering terjadi gesekan. Hingga pemerintahannya tidak berjalan normal. Soekarno yang melihat keadaan seperti ini, dia tidak suka. Karena rakyat yang menjadi korban ketika partai politik saling serang, saling berantem di dalam forum. Akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dekret itu semacam kayak surat perintah atau semacam kayak peraturan pemerintah yang intinya adalah membubarkan parlemen dan kembali ke konstitusi yang lama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dekret presiden ini dikeluarkan tahun 1959. Nah, sejak itulah maka masa demokrasi liberal berakhir, diganti oleh demokrasi terpimpin. Yang berikutnya, ini kelebihan sistem parlementer menurut Halbert Fried. Ini pasti keluar nih di ulangan besok. Yang namanya sebuah sistem pemerintahan pasti ada plus dan ada minusnya. Ini yang dirangkum oleh Halbert Fried terkait dengan sistem parlementer di Indonesia. Sistem parlementer, sisi positifnya menurut Halbert Fried yang pertama adalah pemerintah berhasil melaksanakan pemerintahan. Karena presiden tidak capek. Yang capek adalah Perdana Menteri akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Yang kedua, kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan. Yang tadi saya bilang ada pemberontakan DITII, ada pemberontakan PRRI Permesta, itu semuanya berhasil diredam dan diamankan oleh TNI beserta Perdana Menterinya. Kemudian sekolah berkembang di mana-mana. Kemudian berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Kemudian pers berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, sisi negatifnya yang pertama adalah kebijakan pemerintah yang jangka panjang tidak berjalan karena Perdana Menterinya sering gonta-ganti. Baru 1 tahun sudah diganti, baru 2 tahun sudah diganti. Tidak full sampai 5 tahun. Kemudian meningkatnya ketegangan sosial. Yang namanya Perdana Menteri merupakan perwakilan dari partai politik. Ketika Perdana Menterinya diganti, maka partai politiknya akan marah dan pendukungnya pun akan marah. Dan sisi negatif dari sistem parlementer ini menurut Halbert Fried
adalah kebijakan pemerintah yang menguntungkan partai politiknya, sehingga lebih ke arah golongan-golongan. Yang berikutnya yang tadi tentang Perdana Menteri sudah saya jelaskan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham nggak? Halo, halo. Paham. Paham, Pak. Tuh, kalau diginiin kelihatan tuh mana yang kepalanya ada, mana yang nggak ada. Cuman gambar, kameranya sih nyala, tapi gambar doang. Pak, Bapak mau nanya. Nah, Shalom. Ya, saya seneng nih kalau ada yang nanya nih. Gimana Shalom? Yang kabinet tadi yang PM itu sesuai urutan yang Bapak kasih itu. Shalom, kameranya nyalain dulu, Neng. Ah, Itu gitu. Gimana itu Shalom? PMS sesuai urutan, Pak. Perdana Menterinya? Iya. Oke. Yang ada di slide itu sesuai dengan urutan yang ada. Nah, yang harus kamu pahami, gini, kalau sejarah itu kan terkait dengan siapa yang menulis. Jadi kalau bicara sejarah, itu siapa yang menulis. Makanya kadangkala antara satu buku dengan buku yang lain suka berbeda. Nah, terus apa yang harus jadi pegangan Pak kalau kayak gitu? Nah, kalau seperti itu, maka yang harus kamu pahami adalah jangan berpatokan sama satu buku. Yang kedua adalah cari data-data yang lebih valid lagi. Nah, urutan yang saya kasih ke kamu ini adalah urutan yang ada di dalam buku paket. Kalau di dalam materi pembelajaran, itu memang harus mengacu kepada buku paket. Nah, ini adalah urutan yang ada di dalam buku paket yang kita pakai saat ini. Seandainya nanti ada perbedaan dengan buku yang lain, berarti nanti tinggal kembali ke referensi yang paling benar. Referensi yang paling benar yaitu kertas ataupun buku sejarah yang memang ditulis oleh pemerintah langsung. Karena datanya lebih valid, datanya lebih banyak lagi. Nah, ini urutan yang ada di buku paket saya ambil. Bapak kenapa nggak ngambil dari sumber yang lain? Pertama adalah kalau belajar sejarah, kita itu harus bisa mencari sumber-sumber yang banyak. Tetapi kendalanya adalah di dalam nanti ulangan harian. Misalkan kalau ada pertanyaan urutan kabinet pada masa demokrasi liberal gimana? Nah, ternyata ada dari buku lain yang berbeda. Makanya saya berpatokan sama buku pegangan ataupun buku paket yang ada yang kita pakai saat ini, kayak gitu ya, biar ada satu kesamaan. Seandainya nanti ada yang berbeda, ya itu tidak masalah, karena yang namanya sejarah tergantung siapa yang nulis dan tergantung data yang diperoleh. Jadi gitu ya Shalom ya. Bagus nih pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya kayak Shalom? Sampai sini paham nggak? Halo? Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, bener nih. Kalau diam saya agak-agak bingung, ngerinya kamu kurang paham. Nanti saya berdosa kalau kamu nggak paham. Oke, yang berikutnya ini pada masa demokrasi terpimpin. Ini masih pada masa pemerintahan Soekarno. Ketika Soekarno mengeluarkan dekret presiden, maka sistem pemerintahan pun berganti.
yang tadinya demokrasi parlementer berubah menjadi demokrasi terpimpin. Jadi Perdana Menterinya dihilangin. Yang ada hanya presiden dan wakil presiden. Bahkan pada masa demokrasi terpimpin ini, fokus utamanya di presiden. Jadi ibaratnya presiden yang memegang kendali semuanya. Semuanya tergantung bagaimana presiden. Nah, dekret presiden ini dikeluarkan tanggal 5 Juli tahun 1959. Berarti pada masa itu demokrasi terpimpin mulai berjalan. Salah satu poin utamanya dalam dekret presiden itu adalah kembali ke konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pemerintahannya pun presidensial terpimpin. Semuanya terfokus di tangan presiden. Karena semua kekuasaan berada di tangan presiden, otomatis sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ibarat orang, kalau semua kekuasaannya ada di tangan dia, khawatir terjadi penyalahgunaan. Makanya di dalam sistem pemerintahan suka dibagi-bagi tuh. Ada presiden, ada wakil presiden, ada DPR, ada MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Karena kalau semuanya presiden yang berkuasa, suka terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan. Contohnya nih, pada masa demokrasi terpimpin, yang namanya presiden itu bisa membubarkan DPR. Padahal sebenarnya tidak bisa dan tidak boleh. Kemudian presiden mencampuri urusan peradilan. Seharusnya peradilan itu independen, tidak boleh dicampuri oleh presiden ataupun oleh eksekutif yang lainnya. Kemudian kayak MPR, DPR, Mahkamah Agung, semuanya ada di bawah presiden. Padahal seharusnya sejajar, tidak boleh berada di bawahnya. Makanya pada masa demokrasi terpimpin ini, yang paling kuat kekuasaannya waktu itu Soekarno. Bahkan Soekarno sempat membuat sebuah ide yang dikenal dengan sebutannya NASAKOM, Nasionalis Agama Komunis. Waktu terjadi pemberontakan PKI di Madiun, komunis dilarang. Tapi pada masa demokrasi terpimpin ini dihidupkan kembali, diberikan kebebasan lagi. Akhirnya endingnya terjadilah peristiwa pemberontakan G30S PKI di Jakarta. Pemberontakan ini ya mungkin sudah saya ceritakan bagaimana terjadinya ketika para jenderal dibunuh dan dibuang ke lubang buaya. Tapi memang ada beberapa film. Jadi kalau nanti kamu masuk ke jurusan sejarah, kamu nanti akan melihat bahwasannya pemberontakan G30S PKI ini ada beberapa versi. Ada versi pemerintah, ada versi dari luar negeri, dan ada versi dari PKI sendiri. Ya, jadi itu. Tapi yang kita pakai adalah versi pemerintah. Itu pemberontakan G30S PKI hingga menyebabkan Soekarno turun dari jabatan presiden, diganti oleh Soeharto. Sejak itulah Indonesia masuk ke dalam sistem pemerintahan yang baru yang dikenal dengan Orde Baru. Jadi pada tanggal 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998 Indonesia masuk ke masa Orde Baru dengan presidennya adalah Soeharto. Nah, pada Orde Baru ini, persatuan dan kesatuan bangsa betul-betul dijaga oleh Soeharto. Soeharto tidak segan-segan untuk menggunakan jalur militer agar bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya, pada masa Orde Baru, persatuan dan kesatuan betul-betul dijunjung tinggi.
ekonomi, pembangunan itu pun sama, dijunjung tinggi sehingga masyarakat pada saat itu memang sangat-sangat makmur. Tapi permasalahannya adalah pada bidang politik. Pada bidang politik, kebebasan tidak ada. Bayangin saja, partai politik hanya boleh 3. Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Jadi pada saat itu hanya boleh 3 partai politik. Dan anehnya, yang selalu menang adalah Golkar. Kemudian hak-hak politik dibatasi. Kalau misalkan ada guru nih, atau dosen, ngejelek-jelekin Soeharto, malamnya langsung ditangkap. Makanya pada saat itu kita kenal ada istilahnya Petrus, penembak misterius. Preman-preman yang mengganggu stabilitas ekonomi dan mengganggu negara langsung dibunuh, ditembak. Orang-orang yang ingin membuat kerusuhan, keributan langsung ditangkap. Sehingga pada masa itu politik menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Kemudian pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Semuanya harus ikut kata presiden. Kemudian terjadinya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini slide terakhir, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa reformasi. Ketika iklim politik zaman Orde Baru tertutup, mahasiswa dengan rakyat mulai bosan, mulai jengah, akhirnya melakukan demonstrasi hingga Soeharto turun dan diganti ke zaman reformasi. Dari tanggal 21 Mei 1998 hingga saat ini. Presidennya pun sudah berganti-ganti, dari B.J. Habibie ke Gus Dur, dari Gus Dur ke Megawati, Megawati ke SBY, SBY ke Jokowi. Kemudian kebijakan politik yang waktu Orde Baru ditutup, sekarang dibuka. Ada kemerdekaan pers, kemudian juga partai politik boleh berkembang, kemudian pemilu yang demokratis, dan ada otonomi daerah. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar. Kita sudah melaksanakan perbaikan amandemen tahun 99, tahun 2000, 2001, dan 2002. Pergantian presiden pun secara teratur. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, minggu depan ulangan harian. Syarat ulangan harian mengerjakan buku mandiri pilihan ganda bab 4. Oke, kita akan masuk ke slide bicara. Siap-siap kamu di depan keyboardnya. Kalau kamu merasa bisa menjawab, langsung tulis di chat Zoom kata saya. Nanti kalau saya perbolehkan, baru boleh menjawab. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan sejarah PRRI Permesta. Ayo, siapa yang bisa tulis kata saya di chat Zoom? Jelaskan sejarah PRRI Permesta. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Shalom, silakan Shalom. Suaranya dikerasin, Neng. Ketik apa ngomong, Pak? Diomongin aja. Jadi latar belakangnya itu kekecewaan para perwira di
di daerah atas kebijakan pemerintah pusat, kayak sentralisasi pemerintah pusat waktu itu gitu kan Pak, Iya. sama Terus, kedekatan dengan PKI, sama politiknya, sama pokoknya politik waktu demokrasi liberal tuh lagi berantakan gitu kan Pak. iya. Terus pemberontakannya tuh di Sumatera, PPRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, dari tahun 56 sampai 58. ya terus Neng. Terus waktu itu mereka bikin dewan-dewan revolusi ya Pak, Iya, betul. untuk merebut kekuasaan dari pemerintah. Iya. Terus dikit lagi Neng. Apalagi Pak? Cara pemerintah untuk mengatasinya. Bentar Pak. Oke, sudah jam 8.31. Dari saya cukup sekian. Untuk Shalom, saya tambahin nilai PAK-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. izin pamit.